أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وشروط صحة الجمعة بعد شروط الصلاة ستة. وشروط صحة الجمعة, dan adapun syarat-syarat sahnya Jumatan. Ba'da syurutis sholati, selain syarat-syarat sholat pada umumnya. Sitatun, itu ada 6. Jadi ada syarat sholat secara umum seperti tutup aurat, suci dari hadas, menghadap kiblat, masuk waktu. Ada juga syarat sahnya sholat Jumat. Jadi ditambah dari syarat sholat secara umum, Jumatan memiliki syarat-syarat tambahan lainnya. Jadi semakin ketat, sebab Jumatan memiliki syarat-syaratnya yang khusus. Sitatun, itu ada 6. Yang pertama, antuqoma jama'atan, hendaknya dikerjakan Jumatan itu secara berjamaah. Maka nggak sah kalau Jumatan dilakukan secara munfarid atau sendiri-sendiri, karena syarat sahnya sholat Jumat harus dilakukan secara berjamaah. Yang kedua, fi waktu zuhri, dilakukannya di waktu zuhur. Kalau belum masuk waktunya, maka nggak sah dilakukan Jumatan. Atau dilakukannya setelah habis sholat zuhur, nggak sah juga. Harus di dalam waktunya. Mau di awal waktunya, mau di pertengahan, mau di akhir, selama masih dalam kategori waktu sholat zuhur, itu masih disahkan. Kalau kita sholat Jumat jam 2:30 masih boleh, karena masih dalam waktu sholat zuhur. Atau kita lakukan di awal waktu sebagaimana pada umumnya, ya boleh juga. Artinya jangan sampai keluar dari waktu sholat zuhur itu. Yang ketiga, ba'da khutbataini, dilakukannya sholat Jumat setelah 2 kali khutbah. Itu syarat. Maka nggak sah kalau dilakukan sholat dulu baru khutbah. Kalau Jumatan khutbahnya 2 kali dilakukan sebelum pelaksanaan sholat Jumatnya. Yang keempat, fi khilqati abniyatin mujtami'atin, dilakukannya di tengah bangunan-bangunan pemukiman. Syarat
jadi nggak mesti di masjid. Memang afdolnya di masjid, tapi boleh dilakukan di tempat mana aja yang mencakup syarat Jumatan ini. Mau di lapangan, mau di aula, mau di tempat mana saja selain di masjid, selama ada di tengah bangunan-bangunan pemukiman, maka yang demikian sudah masuk dalam syarat Jumatan. Nah, ini syarat adanya pada mazhab kita, mazhab Hanafi dan Hambali. Adapun Imam Malik mengatakan gak sah Jumatan kalau nggak di masjid, kata mereka. Tapi kalau pendapat dari mazhab kita, boleh di mana saja selama di tengah pemukiman warga, kehidupan di dalam pemukiman itu. Yang kelima, di arba'ina rajulan, Jumatan dilakukan oleh 40 orang laki-laki ahroron yang merdeka, balighina yang sudah masa balik, uqala'a yang berakal. 40 orangnya harus bersifat demikian. Maka kalau 40 orang itu di tengah-tengahnya ada budak, maka enggak termasuk syarat. Atau 40 orang tapi sekaligus anak kecilnya, nah itu juga di luar syarat. Atau 40 orang di dalamnya ada yang kagak waras, nah itu juga keluar dari syarat. 40 orang dengan karakter yang tadi, laki, lalu merdeka, semuanya sudah masa balik dan berakal. Mustautinina yang 40 orang itu bertempat tinggal, haitsu tuqamul jumu'atu, di mana didirikannya Jumatan. La yaz'anuna anhu, mereka tidak berpindah dari tempat itu illa lihajatin, kecuali ada kebutuhan. Jadi syarat 40 orangnya dengan sifat-sifat yang disebutkan. Harus laki, merdeka, masa balik, berakal. Dan 40 orang itu mustautin. Mustautin itu orang situ, domisilinya di situ, bertempat tinggal di situ ketika didirikannya Jumatan. Dia tidak berpindah dari tempat itu kecuali ada hajat aja. Bentar dia ngaji, pulang lagi ke situ. Dia dagang, pulang lagi ke situ. Jadi dia pergi kemana tempat, pulang lagi ke situ. Namanya mustautin, orang yang sudah menetap ya, selama 4 hari, maka sudah dikatakan mustautin orang situ. Itu jalan ke Bogor, nginep seminggu, ya udah termasuk situ. Kecuali kita sudah bertempat lalu pindah-pindah, sehari pindah, 2 hari pindah, nah itu masih musafir. Tapi kalau orang yang berdomisili di situ tidak berpindah dari tempatnya kecuali ada kebutuhan, ntar balik lagi. Nah itu syarat 40 orang yang mustautin. Sehingga jika kita melakukan sholat Jumat di satu tempat, apa masjid, kantor, sekolahan, mall, ya apalagi, di mana di tempat itu tidaklah kumpul 4 orang mustautinnya, menurut Syafi'iyah gesah. Menurut ulama-ulama Syafi'iyah enggak sah. Kita kerja di kantor, pastikan kita pulang ke tempat kita. Kita enggak orang kantor tinggal di situ selama-lamanya. Besok datang lagi. Bukanlah kita yang berdomisili di gedung itu, di tempat itu. Umpama yang sholatnya orang pekerja semua, tidak sampai 40 orang dari penduduk sekitar gedung itu, menurut syarat ini bisa. Sekolah murid-murid itu yang MTS, yang aliyah, sekolahnya dibangun di masjid. Kan murid-murid dan guru-guru yang bekerja di situ
bukan orang situ, itu orang mana-mana. Besok balik lagi. Selama tidak ada 40 orang yang berdomisili di situ, di sekitar gedung, di sekitar sekolahan, di sekitar mallnya, di sekitar basementnya, maka menurut syarat ini biasa. Karena yang melakukan Jumatan bukan orang asli situ, orang mana-mana. Kecuali orang asli situnya ikut sholat Jumat. Sekarang ada ke gedung yang dibuka buat orang situnya, bisa diperiksain satpam dulu, ujuk-ujuk pakai sarung nih mau kemana nih, menurut syarat yang ini. Namun jikalau memang ingin dilakukan pada tempat-tempat yang tidak ada mustautinimnya, di sana ada alternatif lain dari pendapat ulama. Sehingga penetapan 40 orang dalam mazhab kita pun masih diperselisihkan. Ini 40 orang dari mana dalilnya ini? Oh, ternyata dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai ke Padang Arafah, dia bikin Jumatan, karena yang ada saat itu dengan dia orang Mekah semua, orang Arafahnya kagak ada. Sehingga dari situ diambil kesimpulan haruslah Jumatan dengan orang-orang yang berdomisili di tempat itu. Dari keputusan Rasulullah itu nggak bikin Jumatan di Arafah, karena yang ada sama saya itu orang Mekah semua, orang sininya nggak ada. Namun Al-Imam Syafi'i sendiri, pemimpin mazhab itu, tidak membatasi 40 orang. Dia berpendapat pada qaul qadimnya cukup 4 orang mustautin saja. Jadi 40 orang ini masih debatable, masih diperdebatkan, bukan hukum mutlak. Imam Syafi'i mengatakan cukup 4 orang dari mustautin, itu dikatakan masuk syarat. Di kantor ada 4 orang sekitar gedung itu yang ngikut sholat Jumat cukup. Bahkan ada yang mengatakan 12. Kalaupun nggak ada 4 orang, emang orang penduduk kampung kita pengen sholat di gedung-gedung kan enggak, kita pengen sholat di masjid di sekitar rumah kita. Kalaupun kagak ada orang mustautinnya sama sekali, orang mana-mana yang sholat di gedung, di mall itu, di kantor itu, alternatif lainnya mengambil pendapat Imam Abu Hanifah yang tidak mensyaratkan 40 orang sama sekali. Jadi bagi Imam Abu Hanifah mustautin itu bukan syarat. Kita mau sholat di basement mall, mau di kantor, mau di gedung, yang habis gitu orangnya pada pulang semua, tapi Jumatan ya, jam kerja habis pulang, itu kan gak ada orang ya, ya paling satpam doang di bawah, itu bukan juga orang situ. Maka Imam Abu Hanifah tidak menyaratkan 40 orang mustautin, enggak. Siapa aja mau mustautin, mau musafir, mau orang pulang pergi, selamat di situ, dilakukan Jumatnya berjamaah di waktu zuhur setelah 2 khutbah di tengah bangunan-bangunan pemukiman, maka sah. Itu alternatif lain. Kalau memang kita keberatan buat turun gedung nyari masjid di kampung sekitarnya, bisa dilakukan. Tapi kalau tidak ada masyaqqah, kalau tidak ada kesulitan, kita bisa turun gedung nyari masjid perkampungan, fadzalika ahwat, yang demikian lebih hati-hati. Karena kita beribadahnya kan mazhab Syafi'i. Kalau masih bisa diusahakan untuk keluar, kalau masih bisa diusahakan, artinya nggak sulit ya, maka kita mencari masjid di tengah perkampungan yang masih banyak orang situnya. Tapi kalau ada masyaqqah, kalau ada kesulitan, ini kalau saya turun keluar dari masjid, pulang-pulang bisa jam 2 dan telat kerja lagi, atau kesulitan-kesulitan apapun, di sholat dan di situ. Karena syariat mengatakan idza dhaqal amru ittasa. Apabila satu perkara menyempit, syariat itu fleksibel. Dia bisa mengambil hukum yang luas yang mempermudah bagi kita. Jadi caranya begitu. Kalau kita lagi di kantor, umpama lagi di basement gedung yang kagak ada mustautin sama sekali, orang mana-mana, sementara kita lagi di situ,
keadaan pertama harus kita lihat kondisi saat itu, kira-kira ada kesulitan nggak untuk keluar cari masjid kampung yang ada orang situnya, yang kita pastikan masih banyak orang situnya. Kalau tidak ada kesulitan, cari, sebab kita keseharian ibadah pakai Syafi'i, ikutin ini syaratnya. Tapi kalau ada masyaqqah, ada kesulitan, waduh ini dikit lagi mau ada urusan ini, mau ada urusan itu, ya silahkan ikut berjamaah Jumatan dengan yang ada di situ, sebab yang berpendapat juga ulama. Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan, bahkan 40 ini dalam mazhab kita sendiri masih ada pendapat bandingannya. Begitu caranya. Yang keenam, wa alla tasbiqaha wa la tuqarinaha jumu'atun ukhra. Dan tidak didahului Jumatan itu, juga tidak membersamainya Jumat yang lain, yang nanti istilahnya disebut taat dudul Jum'ah, berbilangnya Jumatan. Haitsu la yasyuqqu ijtima'u, di mana tidak kesulitan mengumpulkan orang-orang yang wajib Jumatan fi maudhi'in wahidin, di satu tempat. Jadi pertamanya kalau mau melakukan Jumatan itu kumpulkan orang yang memang sudah masuk kategori wajib Jumatan yang tadi itu, ya, laki, merdeka, balik, berakal, mustauhid, di satu tempat. Kalau masih muat, jangan buat Jumatan di tempat yang lain kalau masih muat. Tapi kalau sudah tidak memungkinkan, ada masyaqqah, ada kesulitan, wah ini kalau dikumpulin satu tempat nih, satu kelurahan, ya gak bakal bisa mudah, ada kesulitan. Nah, maka caranya adalah setelah sudah enggak muat, bikin yang lain. Caranya begitu. Nah, umpama dari awal masjid adanya di Istiqlal dan gak muat, bikin masjid yang lain. Jadi bukan bikin masjidnya dulu terus orangnya diisiin, bukan. Bikin satu-satu dulu. Selama masih bisa mengatur, mengumpulkan satu tempat orang-orangnya, baru pindah ke masjid yang lain. Caranya begitu. Jadi bukan dibanyakin tempatnya terus diisi-isiin. Kita lihat nih masjid di kampung ini udah nggak nampung atau masih nampung. Kalau masih nampung, nggak boleh tuh ada Jumatan yang lain. Kalau nanti barengan Jumatnya itu corona atau salah satu ada yang didahului, tinggi satu yang sah yang duluan, karena itulah yang dianggap. Jadi menjadikan musola masjid dan mengadakan Jumat itu pertimbangannya ketat dalam mazhab kita, nggak asal main bikin-bikin aja. Lihat masjid mana yang lebih dahulu. Karena itu yang pertama untuk dilakukan Jumatan. Kalau memang sudah ada kesulitan di dalamnya, dan gak nampung dah sampai ke jalan-jalan bubar mengganggu aktivitas orang, silakan bikin masjid yang kedua. Yang kedua udah gak nampung juga, silakan bikin yang ketiga. Begitu caranya. Nah, sehingga terlihat, oh iya ini satu udah rame, enggak sini satu rame. Jangan ini dalamnya masih sepi, lalu Jumatan kita lihat di masjid nggak jauh dari kampung itu, sebenarnya ini masih nampung juga, cuman ada Jumatan yang lain. Nah, ditakutkan kalau saling mendahului dan tidak bersamaan, nah itu salah satunya yang biasa. Wal imamu wahidun minal arba'in, dan imamnya itu terhitung satu dari 40 orang di atas. Jadi 40 orang sudah termasuk imam. Falau naqasu fis sholati an arba'in. Nah, ini contoh yang kehilangan syaratnya. Dan apabila jumlah mereka, jumlah yang Jumatan kurang di dalam sholatnya dari 40, au kharajal waktu fi asna'iha, atau dilakukan Jumatan itu keluar dari waktu, fi asna'iha, di dalam pertengahan Jumatannya, baru 1 rakaat udah asar, atammuha zuhran, maka mereka sempurnakannya menjadi sholat zuhur. Paman dia lakukan kurang dari 40 orang yang tadi dikatakan sebagai syarat di mazhab kita di sholat zuhur, sempurnain.
atau sudah keluar dari waktu di pertengahan Jumatan, maka sempurnakan zuhur jadi 4 rakaat di tengah-tengah sholat itu. Falau syakku, dan jikalau mereka ragu, qabla iftitahiha, sebelum memulai Jumatan, fi baqail waktu, di dalam tetapnya waktu, sholau zuhron, maka mereka sholat zuhur, langsung niatnya sholat zuhur. Ini udah keluar belum ya waktu zuhur? Ragu dia, nggak ada keyakinan. Nah, kayaknya udah, belum nih kayaknya. Nah, kalau ragu langsung aja dari awal ditetapin sholat zuhur. Tapi kalau dia yakin udah keluar ya udah langsung zuhur udah, karena syaratnya sudah hilang. Wa in syaqqal ijtima'u, dan apabila kesulitan mengumpulkan ahli Jumatan, kesulitan ngumpulin orang laki yang merdeka, yang balik, yang berakal, yang mustautin, bimaudhi'in, di satu tempat, kamisra, seperti di Mesir, wa Baghdad, dan seperti di Baghdad. Umpama se-Mesir dijadiin satu Jumatan ya susah, se-Baghdad dijadiin satu Jumatan ya susah, jangan di Mesir se-Baghdad, sekelurahan aja udah susah sekarang. Nah, ini yang penduduknya masih sedikit. Kalau sekarang sudah banyak banget satu kampung. Jazat ziyadatul juma'i, maka boleh menambah Jumatannya, bihasabil hajati, sesuai dengan kebutuhan. Itu tadi. Jadi ini Jakarta, kira-kira di mana nih Jumatannya nih? Oh, di Istiqlal, udah nggak nampung Istiqlal. Udah bikin lagi Jumatan di kampung ini, udah nggak nampung. Jadi sesuai kebutuhan, bukan tempatnya dibuat-buatin dulu, habis itu orang ini masuk-masukin, bukan. Lihat dulu kondisinya, oh ini udah kayak memungkinkan di kampung ini, baru buat masjid, baru jadiin musola ke masjid umpama. Jadi bukan dibuatin masjid biar banyak orangnya dimasuk-masukin, bukan. Lihat kondisinya, ini kayaknya di sini udah dirampung. Sebab kalau dipaksakan orang terus berdatangan, ganggu jalanan, aktivitas orang tersendat, nah itu adanya masyaqqah, kesulitan. Oh iya, buat kampung sono buat Jumatan, begitu caranya. Kira-kira cukup nggak di sono Jumatan? Cukup, udah jangan buat lagi. Nah itu namanya ala hasabil hajah, sesuai kebutuhan. Kalau kampung sono nggak muat juga nih, orang banyak kan. Jakarta orang mana-mana pada datang, buat lagi yang ketiga begitu. Nah, kalau di sini sih memang terlihat, tapi kalau di kampung-kampung yang penduduknya masih sedikit, itu masjid-masjid sepi. Ini belum ramai udah buat Jumatan lagi di masjid yang lain. Kalau kita nggak nemui begitu karena di sekeliling kita emang ramai dulu orang. Tapi kalau di kampung-kampung yang memang penduduk situ doang, kelihatan tuh, kelihatan. Kita ke Bogor emang orang situ doang, kan siapa mau ke sono? Ya, daripada perantau pasti kemari. Ya, oh ini Jumatan udah terlalu full. Kalau kita nggak pernah ngeliatin masjid nggak full Jumatan di sini, kayaknya nggak ada, sebab orang mana-mana pada datang. Di kampung-kampung yang memang domisilinya di situ kelihatan. Sehingga jangan buat yang lain, jadi masih belum full. Nah, begitu caranya, bukan dibuat banyak tempatnya, tapi dilihat dulu apakah satu tempat itu sudah ada masyaqqah atau belum. Kalau sudah ada kesulitan, baru buat di tempat lain. Wa illam yasyuqqa, dan apabila tidak ada kesulitan ngumpulin orang buat Jumatan di satu tempat, kama kata wal Madinati, seperti di Mekah dan di Madinah. Ini Mekah dan Madinah zamannya pengarang, artinya kayak kesulitan masih bisa. Tapi kalau sekarang itu kesulitan juga. Nah itu Masjidil Haram direnovasi dulu, tambah luas, artinya kan kesulitan untuk menampung di satu tempat. Ini di zaman dulu. Kalau di zaman sekarang ada masyaqqah juga, mengumpulkan semekah di satu tempat gitu, di masjid-masjid lain nggak boleh, jadi sulit juga. Madinah di Nabawi doang, nggak ada Jumatan di masjid-masjid lain, ya sulit juga. Fa'uqimat jumu'atani, lalu didirikan 2 Jumatan, 2 tempat. Fal jumu'atu hiyal ula, maka Jumatan yang hukumnya sah adalah Jumatan di tempat yang pertama. Wathaniyatu batilatun, sementara di tempat yang kedua itu nggak sah. Coba lihat, kalau umpama begitu keadaannya, dikata pengarang, Mekah dan Madinah ini masih bisa memungkinkan buat ngumpulin semekah di satu tempat.
Zaman dulu sih iya kayaknya orang masih sedikit. Kalau sekarang orang pada berdatangan terus domisili di situ. Nggak boleh itu mengadakan Jumatan selain di Masjidil Haram. Terus berapa masjid yang kagak sah sekarang kalau begitu. Ya, tapi kalau sekarang ada masyakoh juga. Tentunya kita nggak menggampangkan juga wadah yang banyak di masjid-masjid, di hotel di mana gitu juga. Maka kita lihat kalau masih bisa menampung dan tidak ada kesulitan, ya kita sholat di situ. Wa in waqa'ata ma'an, maka apabila dua Jumatan dilakukan bareng, artinya dua masjid ini dilakukan bareng, umpama ada di masjid, yang satu takbir dan satu takbir, aujuhila sabqu, atau tidak diketahui mana yang lebih dahulu. Ini masjid apa? Masjid ini yang tadi dahulu nih, nggak diketahui. Ustuk nifat Jumatan, maka Jumatannya harus diulang lagi. Lihat, kalau memang keadaannya seperti itu, ini masih belum penuh, belum ada sulitan, kenapa dibuat tempat yang kedua? Kalau bareng itu atau nggak diketahui mana yang lebih dulu, ulang. Tapi kalau diketahui mana yang lebih dulu, dia yang sah, yang belakangan nggak sah. Bayangin, kalau masjid kagak sah, semuanya Jumatan. Nah, sehingga syarat-syarat ini mesti kita perhatikan. Selain syarat-syarat yang pada umumnya sholat itu dilakukan.